Mas, tolong saya, Mas. Kenapa, Mas? Ini leher saya, Mas. Mas, tolong saya bawa ke rumah Kalinda, Mas. Mas, cepetan, Mas. Mas, lehernya berdarah. Rumah sakit aja ya, Mas. Nggak usah, Mas. Bawa ke rumah Kalinda aja, Mas. Rasa takut yang menyelimuti Faris membuatnya spontan mencari tempat aman. Dan titik itu adalah di rumah kakak kandungnya Linda yang berada tak jauh dari tempat kejadian perkara. Tolong, Kak. Ada yang mau dibunuh nih, Kak. Ada apa ini? Siapa yang mau dibunuh? Siapa? Ini Faris, Kak. Saya, Kak. Saya mau dibunuh sama Danu, Kak. Kakak, bawa masuk. Ada apa ini? Ya Allah, terluka, Kak. Bawa dia masuk. Kakak, ini gimana sih? Ngapain dibawa masuk? Cepetan ke rumah sakit, Kak. Terluka. Ya udah, kamu lapor polisi ya. Iya. Cepetan. Kak, bantu, Kak. Tolong, Kak. Iya. Ya udah. Jadi, pegangin adikku yang bener. Kenapa sih? Kak, Ini Pak, ada Kak, percobaan Linda pembunuhan. kemana, Kak? Nanti aja, Nuri yang cari. Faris, kamu harus kuat. Ingat, tolong Bapak, istri kamu lagi hamil 3 bulan. Kamu mau lihat anak kamu nggak? Iya, Kak. Sekarang mau dibawa ke rumah sakit, Pak. Ya udah, Kak. Cepetan saya bawa ke rumah sakit. Darah membasahi seluruh baju yang dikenakan oleh Faris. Linda berpacu dengan waktu untuk membawa adiknya itu ke rumah sakit agar mendapat pertolongan sebelum Faris tewas kehabisan darah di perjalanan. Sementara itu, seorang laki-laki muda terlihat begitu resah. Keberadaannya tak ingin diketahui oleh siapapun, terlebih lagi warga sekitar yang ia kenal. Nggak bisa di sini. Gue harus cari tempat. Mana lagi tapi ya? Situ aja deh. Apakah pria dengan nama Danu ini ada kaitannya dengan kondisi Faris yang berdarah-darah? Selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Apa di antara ibu berdua ada yang menelpon kami pihak kepolisian? Betul sekali Pak, saya sendiri tadi yang menelpon ke polisi. Memangnya kenapa? Ini Pak, adik saya kena musibah, dia ada yang mencoba nusuk untuk membunuhnya Pak. Sekarang di mana dia? Lagi dirawat di ruang UGD Pak. Kalau begitu saya permisi. Silakan Pak. Iya bener-bener tuh Sirina ya, udah tahu suaminya lagi kena musibah juga. Dalam kekacauan malam itu ada satu nama yang terselip seakan-akan menghilang. Rina, istri Faris, sudah 3 jam ini tak nampak batang hidungnya. Tuh kan, nggak diangkat Kak. Kak, kok perasaan aku nggak enak ya? Sepertinya kita harus ke rumah deh. Lihat kali aja dia ada di rumah. Terus Faris gimana? Nggak usah khawatir. Nanti biar saya yang jaga. Kalau ada apa-apa, saya kabarin. Iya Pak, nanti kalau ada apa-apa kabarin kami ya. Udahlah Kak, kan udah ada dokter yang nanganin. Udah yuk, kita cepet-cepet ke rumah yuk. Nitip ya Pak ya. Saya nitip Permisi Faris ya. Pak. Ayo. Kami akan secepatnya menangkap si pelaku. Makasih ya, Pak ya. Kalau begitu saya permisi. Dalam kesunyian malam itu di ruang unit gawat darurat, Rina pun akhirnya muncul untuk melihat kondisi suaminya. Anehnya Rina terlihat begitu tenang. Sayang, kamu kemana aja? Kamu nggak lihat keadaan aku sekarang? Dia handphone. Emang ada apaan? Kebetulan HP aku lowbat. Apakah Rina, wanita yang ia persunting pada tahun 2011 lalu itu, ada kaitannya dengan aksi sadis tersangka? Linda dan Nuri yang masih belum mengetahui keberadaan adik iparnya itu masih terus mencari. Kok sepi? Kemana Nina? Kemana Rina Kak? Ya udah, kamu cari ke dapur, kakak kesana ya. Iya Kak. Rin. Ya Allah Rin. Rina. Rin. Ya Allah, semoga aja nggak ada apa-apa. Rina. Rin. Ada apa sih ini? Rina, kenapa kamu sayang Rina? Sungguh tragis nasib wanita muda itu. Ia ditemukan tewas terbungkus plastik berwarna putih. Dengan kawat besi yang masih melilit lehernya, kuat dugaan Rina tewas karena kehabisan nafas. Pak Faris, kondisi Anda sudah stabil dan tekanan darah juga. Jadi, sudah bisa dioperasi. Anda siap? Siap, Dok. Oke, kalau begitu. Suster, tolong bantu pasien kita.
Akan tetapi jika jasad Rina dipastikan tewas pada malam yang sama saat Faris dianiaya, lantas siapa yang menemani Faris semalaman suntuk? Sudah saatnya untuk operasi. Alhamdulillah. Kak Linda sama Kak Nuri nanti tolong temenin Rina ya. Takutnya dia belum makan. Sayang, kamu nanti jadi nemenin aku kan? Iya, kamu yang semangat ya. Iya sayang. Kok Faris ngomong sendiri sih, kenapa sih? Entahlah, mungkin karena benturan di kepalanya. Cinta yang mengikat hati keduanya memang begitu tulus. Entah itu hanya sekedar imajinasi atau memang kenyataan. Rina hadir menemani suaminya saat ia benar-benar dibutuhkan, walau ruhnya telah berpisah dari raga duniawi. Namun sebuah pertanyaan masih belum terjawab. Siapakah sebenarnya Danu yang tega membunuh seorang ibu saat mengandung janin berusia 3 bulan? Pagi nih. Kalau aku lama-lama di sini bisa ketahuan. Mana lagi ya? Tak ada hasrat dalam hati Danu untuk menyerahkan diri. Pria berusia 24 tahun itu pun masih ingin menghirup udara bebas dan pulang ke kampung halaman saat lebaran nanti. Lebih dari belasan jam setelah kematian Rina, Faris masih meyakini bahwa istri tercintanya itu menemaninya sepanjang malam, melewati masa-masa sulit. Sayang! Memang Rina sudah meninggal, Kak. Rina itu semalaman nemenin aku, Kak. Dia duduk di sebelah sana, Kak. Di bangku tuh, Kak. Maafin kakak, Faris. Kakak dari awal gak kasih tahu kamu. Rina nggak selamat. Rina tewas di tangannya Danu, Riz. Di tangan Danu. Gak mungkin, Kak. Gak mungkin. Sabar, Faris, sabar. Kamu harus sabar ya. Sayang. Namun takdir yang digariskan dalam kehidupan tak dapat lagi ditulis kembali. Faris kini telah menjadi duda, kehilangan istri dan calon penerus nama keluarga dalam kandungan Rina. Sabar, Riz, sabar. Mohon maaf, begini. Kami ingin menanyakan tentang saudara. Apakah dia ada keluarga di situ? Iya, Pak. Rumah saudaranya itu dekat rumah saya. Terima kasih, Pak. Saya mau pelakunya cepat ditangkap ya, Pak. Baik, terima kasih. Kami permisi. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa aku bisa bunuh dia? Penyesalan jelas tergambar dalam mimik wajah Danu. Tak pernah terbayangkan pepatah air susu harus dibalas dengan air tuba. Benar terjadi dalam kehidupannya. Tuh, apa tuh? Pati tikus ini kurang hajar. Pak, permisi Pak. Apa lihat orang ini di sekitar sini? Boleh saya lihat, Bu? Maaf ya. Enggak kayaknya, Bu. Emangnya ada apa nih? Ini cuman kasus yang semalam. Oh, soal pembunuhan itu, Bu ya? Waduh. Cerita tentang malam berdarah ini dengan cepat tersebar. Hal ini tentu mempermudah pekerjaan petugas dalam meringkus tersangka. Kalau Ibu lihat orang ini, segera hubungi kami ya. Oh iya Pak, kalau boleh tahu nomor Bapak berapa? Sini, Bang. Banget lagi.
takut saya tinggal. Lihat lagi. Ngapain kamu? Mbak, pipis. Bisa juga kebelet pengen apa kamu tau gak? Pergi gak? Iya Mbak. Mbak jangan Mbak, Mbak. Oh, itu orang kayak jadi polisi ya? Halo? Ini saya lihat pelakunya Pak, dia ada di gang 11. Tapi dia kabur ke arah gang 13 Pak. Gang 13. Itu kan dekat rumah saudaranya tersangka, Bu. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Ya sama-sama Pak. Rasain kamu biar ditangkap polisi. Saudara-saudara, ikut kami. Kamu kejar ke sana, saya kejar dia. Siapa? Ayo berhenti, jangan lari. Jangan lari. Berhenti. Ayo berhenti. 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 Ya. Ya. Berhenti. Ampun. Lepasin. Kurang dari 24 jam, S alias Danu diamankan oleh petugas kepolisian Resort Bandung. Sikapan petugas memang patut diapresiasi. Dan inilah saat yang tepat untuk mengungkap motif di balik pembantaian Danu. Ya, saya sudah berusaha semampu saya, Pak Faris. Tapi ini kan rezeki. Saya tidak bisa meniupkan sebuah nyawa, Pak Faris. Tapi kan Pak, saya ini udah 8 tahun Pak. Saya itu pengen dengar suara tangis anak saya di rumah saya Pak. Mas, udah, kita pulang aja ya. Lain kali kan kita bisa coba. 8 tahun menikah tanpa memiliki anak menjadi beban berat yang harus dihadapi Faris dan Rina selama ini. Lama sudah merindui langkah kaki kecil berlarian di dalam rumah mereka. Tapi gimana dok? Saya kan pengen banget punya anak. Mas, ya sabar. Kita sekarang pulang aja yuk. Lagi pula kan aku juga belum masak untuk tukang. Kasihan nanti mereka makan gimana, ya? Memang banyak hal yang tak dapat dibeli dengan uang. Salah satunya adalah janin yang ada dalam rahim seorang wanita. Itu adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih. Yakin dan berdoa ya. Terima kasih, terima kasih. Loh, Bapak siapa ya? Saya kakaknya Sus. Saya kakak kandungnya Sus. Aduh saya kenapa Sus? Pasien mengalami kecelakaan, Pak. Oleh karena itu butuh tindakan operasi cepatnya. Nggak bisa kayak begini sih, Di. Sus, Iya, Pak. kapan harus operasi Sus? Harus cepatnya, Pak, karena sudah kritis. Mata Danu memerah, air mata tak lagi dapat membasahi pipinya. Ia tentu tak ingin kehilangan saudara kandung yang begitu dicintai. Apapun akan dilakukan, walau harus menjadi seorang kriminal. Oke, kalau emang gitu. Ini Sus. Ini Sus terpegang. Ya. Tolong jaga diri saya. Saya akan cari untuk sisanya. Ya, baik, Pak. Baik, kita akan tangani. Sebentar ya, Pak ya. Terima kasih Sus. Faris. Ya, kamu kerjain di sana ya. Iya bos, ada apa bos? Ini bulan apa? Ini bulan Maret bos. Tanggal? Tanggal 28 kalau nggak salah. Emang kenapa bos? Itu kenapa barang-barang masih ada di belakang? Pasir segala macam. Harusnya diselesaikan minggu ini. Astagfirullahaladzim. Si Danu. Iya bos, saya akan kerjakan sekarang juga bos.
Ya, kamu selesaikan atau kamu saya selesaikan juga. Iya bos, saya minta maaf bos. Ya, Iya bos. Kecelakaan yang menimpa adik kandung Danu berbuntut panjang. Proyek bangunan yang seharusnya selesai menjadi terkatung-katung. Apaan pakai nelfon si Faris? Iya loh mas. Halo, Danu, kamu di mana? Itu kenapa kerjaan di belakang gak diberesin sama kamu, ha? Kan uangnya sudah aku kasih sama kamu. Kenapa kamu belum selesai juga sekarang juga? Ha? Kamu bikin malu aku aja. Mas, maaf mas. Saya lagi kena musibah mas. Adik saya kecelakaan mas. sekarang kamu bisa nggak kesini? Iya mas, saya minta maaf mas. Ini saya lagi dalam perjalanan ke Bandung. Nanti malam saya sampai. Bener kamu? Awas jangan bohong ya. Saya pegang omongan kamu. Saya tunggu di sini. Bagi Faris, ini bukan hanya sekedar perkara uang. Ini adalah soal kepercayaan. Setitik nila dalam susu yang merusak nama baik bertahun-tahun ia bangun. Pak, beresin yang bener ya Pak ya. Assalamualaikum. Mas, udah pulang? Diksal, si Danu kemana sih? Kok nggak kelihatan? Lagi ada musibah bos, adanya kecelakaan. Mas, sabar. Kita makan dulu yuk. Urusan kerjaan nanti aja. Sayang, bukannya begitu. Uang aku itu dibawa kabur sama si Danu. Dan kerjaannya pun belum selesai. Ya, saya ditegur sama atasan. Sabar, sabar. Kamu gak boleh marah-marah. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini garis 2, berarti tandanya kamu hamil? Iya. Akhirnya, doa dan munajat itu terjawab sudah. Penantian selama 96 bulan dalam mahligai pernikahan lengkap sudah. Rina akan menjadi seorang ibu dan Faris tentu akan menjadi seorang ayah. Silakan Mas, makan. Sayang, kamu jangan capek-capek ya. Soalnya sebentar lagi kan kita mau punya anak. Nanti buruan gimana? Yaudah, kamu istirahat ke dalam ya. Tapi kan aku mau makan. Udah, ayo. Sepi nih. Ada orang kan? Apa ya yang kira-kira bisa gua ambil? Untuk menutupi biaya berobat adiknya, Danu pun terpaksa memutar otak. Namun kali ini tanpa menggunakan akal. Sebuah jalan singkat yang akan berakhir petaka. Ada 2, lumayan. Pakai apaan nih bawanya ya? Masukin karung aja. Tanpa sepengetahuan bosnya, Danu yang telah 2 tahun ini ikut bekerja dengan Faris menyikat habis barang-barang proyek yang seharusnya menjadi kewajiban untuk diselesaikan. Danu dan Faris saling mengenal sejak awal tahun 2017 lalu. Kemampuan Danu dalam mengoperasikan mesin las memikat Danu untuk memperkerjakan sebagai anggota tim proyek 2 bulan kemudian. Sebuah keputusan yang akan disesali Faris nantinya. Kelas. Memang, selama ini Danu bekerja dengan giat tanpa banyak bicara. Ia sangat cekatan dan dapat dipercaya. Akan tetapi, dari mana sebenarnya perkara hutang ini berawal? Apakah benar Faris memiliki hutang kepada Danu? Hingga Danu nekat mengambil seluruh bahan bangunan milik Faris. Waduh, kerjaannya belum selesai. Wah, barang-barang udah nggak ada lagi. Ini pada kemana ya? Lewat 1 minggu menunggu Danu menepati janji, lagi-lagi Faris hanya mendapat rasa kecewa. Wah, ini pasti kerjanya si Danu nih. Hah? Kamu mau saya jawab? Iya. Bos, saya minta maaf bos. Apa lagi? Maaf lagi. Iya bos, saya minta maaf bos. Saya tahu, ini bukan kebiasaan kamu. Hanya kamu pilih orang yang salah, Riz. Iya ngerti bos, saya ngerti bos. Siapa itu namanya?
Namanya Danu, Bos. Ya, Danu, minggu ini harus diselesaikan. Kamu tetap harus bertanggung jawab. Masalah biaya, itu tanggung jawab kamu. Iya, Bos. Saya paham. Saya mengerti, Bos. Biar nanti saya cari mandor yang baru untuk memperkerjakan proyek ini, Bos. Secepatnya, Bos. Pokoknya, kamu cari orang yang tepat. Kalau tidak, kamu tidak akan bertahan di bisnis ini, Riz. Iya, Bos. Saya mengerti, Bos. Ingat itu. Gara-gara si Danu ini bikin masalah aja. Tak ingin masalah ini terus berlarut, Faris memutuskan untuk mengalihkan pekerjaan yang terbengkalai ini kepada orang lain, walau dengan resiko ia akan menanggung kerugian. Sementara itu, Danu masih disibukkan untuk menguangkan hasil barang-barang curiannya, tanpa mempedulikan nasib Faris yang 2 tahun ini menolongnya. Ya, saya. Mandornya kenapa, Mas? Kebetulan nih, Mas. Mau beli bahan bangunan nggak? Saya jual murah nih. Mana barangnya? Ini di karung. Nih tuh. Alat buat kelas. Mana lagi tuh? Berapa nih semuanya nih? 2 juta aja deh. Wah, 2 juta. Mendingan saya beli di toko langganan saya. Lebih murah. Baru pula. Ini mah kayaknya dapat nyolong ya. Mas, ini sembarangan ya. Kalau nggak mau beli nggak usah kayak gitu dong. Biasa aja, saya kan cuma nyangka doang. Ya sama, gue juga cuma ngeduga doang sih. Gue tahu kalau mandor miskin. Terus kalau gue miskin emang kenapa? Gede, jadi gimana? 500.000 semuanya? Gimana? Jangan deh, jangan 500, tambahin 200 deh. 700. Gini deh, biar cepet ya. 600.000 semua. Yaudah deh, 600 deh. Cepet banget. Mana duitnya? Danu terpaksa melakukan ini semua setelah ia diceraikan oleh istrinya. Hanya adik kandungnya lah anggota keluarga yang masih tersisa. Mas, kok cuma 300, setengahnya mana? Malai! Awas lu ya. Malai, tolong ada Malai! Lewat beberapa bulan setelah masalah yang diberikan oleh Danu, semuanya kembali berjalan seperti sedia kala. Setidaknya sampai Danu berani kembali menampakkan diri di hadapan bosnya itu. Mas, pekerjaan saya bagaimana, Mas? Pekerjaan apa lagi? Iya, ini Mas, ini kan proyek saya, Mas. Mas, boleh tolong jangan ibu saya, Mas. Kan uang saya masih ada 7 juta, Mas. Danu. Kamu lihat dong, proyek ini udah selesai apa belum? Dan kamu bawa kabur uang saya. Dan sekarang barang-barang setengahnya pada hilang. Terus siapa yang ngambil kalau bukan kamu? Iya, Mas, iya kalau gitu saya pinjam, Mas, saya utang. Mas Faris, tolong, Mas. Tolong pinjam uang, Mas. Danu. Kamu mau pinjam uang sama saya. Jaminannya apa? Nama kamu itu buat aku nggak ada harganya lagi. Namun nasi telah menjadi bubur. Rasa kecewa itu telah berakar kuat di hati Faris. Ia tak ingin mengambil resiko kembali memperkerjakan seorang penipu hanya karena rasa kasihan. Iya, Dek. Iya, Abang lagi cari uangnya dulu, Dek. Iya, kamu juga bantu cari utangan ya. Oke, makasih, Mbak. Silakan, Pak. Mbak, ada anggur putih nggak? Ada. 1 ya. Oke. Frustasi. Hanya itu kata-kata yang dapat menggambarkan apa yang dirasa Danu saat ini. Ia tak pernah menyangka akan kembali ke titik nol dalam hidupnya. Kembali menjadi bukan siapa-siapa tanpa apapun. Mas, jangan rese dong. Baru minum ya? Yang salah itu bukan saya. Yang salah itu dia. Bawa gelasnya nggak benar. Hah? Nyala-nyalain orang aja. Udah nanti aku yang beresin. Udah, duduk, Mas. Dengar kan? Cabut. Sana pergi.
Ganggu aja orang mau senang-senang di sini. Maaf ya kalau untuk sekarang kayaknya aku belum bisa. Danu pun tak henti untuk meminta maaf seraya mengingatkan uang jasa yang dianggapnya belum lunas oleh Faris. Itu siapa yang telepon? Ini ada orang mau titip kucing yang punyanya mau keluar kota. Sayang, kamu itu nggak boleh ngurusin kucing karena kucing itu banyak bulunya. Nanti kalau misalkan keganggu buat anak kita gimana? Ya tapi kan itu udah kerjaan, Mas. Udah. Sekarang gini aja nih. Kamu lebih memilih uang apa anak kita? Ya anak kita lah. Ngaco kamu. Ya, makanya dari itu kamu itu nggak boleh capek-capek dan kamu nggak boleh pusing-pusing. Lebih baik kamu itu fokus ke anak kita, ya. Apalagi kamu mikirin si Danu. Si Danu itu udah tidak ada apa-apanya lagi buat kita. Dia itu cuma manfaatin kita, sayang. Ada apa sih, Mas? Ya udahlah, kita cukup tahu aja. Apa yang menjadi motif dalam kasus ini? Jelas sudah. Danu berusaha menagih uang yang tak lagi menjadi haknya. Jelas Faris menolak. Namun inilah yang menjadikan api amarah di hati Danu tersulut. Lantas bagaimana cara Danu menghabisi nyawa para korbannya? Berkali-kali Danu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Faris. Namun sepertinya penolakan itu kuku bertengger dalam hati mantan bosnya itu. Assalamualaikum. Salam. Danu. Ada apa, Dan? Mas Faris kan nggak ada di rumah. Aku kesini nggak nyari Mas Faris kok, Mbak. Lalu? Aku kesini mau minta kerjaan. Kamu minta kerjaan sama aku? Salah pintu kamu. Kalau mau nyari kerjaan sama Mas Faris jangan kesini. Udah pulang, Mas? Iya nih, biasa kejar setoran. Pasti habis bergadang ya? Iya nih, aduh. Aku ngantuk, capek. Tapi kalau udah lihat kamu, rasanya jadi kenangan semua. Kamu ada masalah ya sama Mas Faris? Ya, gitu sih, Mbak. Tapi sebenarnya aku nggak ada niat kok. Maksudnya? Ya, jadi gini, Mbak. Kemarin itu aku kena musibah. Adik aku kecelakaan. Dia kan saudaraku satu-satunya. Terus? Aku pas nggak ada uang, jadi aku pakai uang Mas Faris deh. Kok gitu? Ya, tapi dia masih ada punya utang sama aku. Sebaiknya kamu hubungin dia deh. Iya, Mbak. Coba telepon deh. Tak ingin kebahagiaan yang menyambut buah hati yang telah lama dinanti sirna hanya karena sebuah nama. Faris memutuskan untuk melupakan Danu dalam kehidupan keluarga kecilnya. Di reject ya? Iya, Mbak. Di reject. Hingga kini jumlah uang yang diklaim oleh Danu memang masih simpang siur. Apakah sebesar 7 juta atau hanya 1 juta rupiah? Namun berapapun jumlahnya, jelas Danu tidak mempunyai hak untuk menagihnya kepada Faris. Mbak, kalau gitu aku coba ke sana deh. Iya, Permisi dulu ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Salam. Masalah demi masalah pun semakin membuat Danu lekat dengan minuman keras. Sebuah kebiasaan yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Assalamualaikum. Siapa sih? Waalaikumsalam. Danu, kamu ngapain malam sini lewat pintu samping lagi? Mbak, Mas Faris ada nggak, Mbak? Soalnya saya teleponnya tadi nggak diangkat-angkat, Mbak. Mas Faris? Iya. Mas Faris belum pulang dari proyek? Belum pulang, Mbak. Mbak, ini udah malam loh, Mbak. Nggak mungkin loh Mas Faris belum pulang. Kamu kayak nggak tahu dia aja orangnya gimana. Tak percaya dengan ucapan Rina, Danu pun berdalih untuk memakai toilet seraya mencari keberadaan Faris di dalam rumah. Tapi kan ini udah malam. Aku takutnya nanti ada orang yang lihat Mas Faris nggak ada, mikir macam-macam. Aku nggak mau. Mbak, tolong Mbak, aku udah kebelet banget nih Mbak. Daripada aku ngompol di sini. Ya udah deh, tapi nanti kalau udah selesai langsung disiram ya. Iya Mbak. Tuh Mas Faris. Danu.
Benar dugaan Danu, Rina dianggap telah membohonginya. Mas Faris ada. Inilah yang membuat Itu kan belum darahnya pulang. Mbak bohong ya sama mendidih saya. seketika. Suami saya itu lagi tidur ya. Saya juga nggak mau ngebangunin suami saya. Lagian kan kamu tadi mau ke kamar mandi. Kamu ngapain ngeliat kamar saya? Mbak, jangan salah ngomong ya. Kamu berisik banget sih. Kamu mendingan keluar deh sekarang dari rumah saya, berisik. Mbak, urusan saya di sini bukan sama Mbak ya. Rina berusaha untuk mengusir Danu tanpa dengar membangunkan nggak sih? suaminya. Ngerti nggak siapa yang saya Sebuah omongin? Kamu tindakan keluar yang sekarang dari rumah dianggap saya. menghina Danu. Kamu mau apa sih? Apa sih, Mbak? Kamu apa-apaan sih, Danu? Gak sopan tau nggak malam-malam ke rumah orang? Coba diulang aja deh. Tak ingin janin dalam rahimnya mati konyol di tangan Danu, Rina pun sekuat tenaga memberikan perlawanan. Diam. Danu, kamu ngapain, Danu? Ini semua gara-gara kamu, Faris. Awas kan. Lu apaan itu? Awas mati kamu. Apaan, Faris? Buka pintunya. Buka. Saya bilang buka. Faris pun memberikan perlawanan sekuat tenaganya tanpa mengetahui bahwa istrinya tak lagi bernyawa di bagian belakang rumahnya. Malam itu hanya kisah pilu yang dapat dikenang. Tak ada lagi tempat mengadu karena nyawa Rina telah hilang di tangan seorang penipu yang telah lupa cara. Pasalnya 351 ayat 3, 338 ancamannya 20 tahun.